punya hari ini untuk kembali join dengan Prodia gitu ya. Dan kebetulan hari ini topiknya juga cukup menarik gitu. Kita akan kupas tuntas pemeriksaan lab dan dengan judul strategi praktis deteksi dini kanker serviks gitu. Nah, langsung di sini dengan pakarnya gitu ya. Kita sudah bersama dengan kita sudah ada Dokter Tovan. Nanti eh, dokter silahkan untuk pemaparannya sekitar 45 menit dan tanya jawabnya 15 menit. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan, biasanya saya masih tunggu sampai 20 atau 25 menit masih nggak apa-apa, Dok. Baik, baik, baik. Baik, silahkan Dok, dimulai untuk presentasinya. Baik, saya izin untuk share screen. Suara saya cukup jelas ya, Mbak Jelas, Gani ya. Dok. Jelas ya. Baik, Jadi ini kita di hari Sabtu siang santai aja ya. Mudah-mudahan saya bisa memaparkannya dalam waktu yang seefisien mungkin ya. Kita mulai saja. Ya, baik. baik. Oke, Eh, gimana? sudah Ya. slideshow, Dok? Ya, Oh, ini udah slideshow? Belum kelihatan ya? sudah. Oh ya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dari Prodia ya. Saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu tentunya. Jadi pada siang hari ini, alhamdulillah saya berterima kasih ya kepada teman-teman dari Prodia yang kemarin yang menghubungi Mbak Alfi ya atas kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan secara maksimal ya. Saya biasa dipanggil Dokter Tovan ya. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi secara apa namanya lebih intens nanti setelah paparan ini ya. Jadi pada siang hari ini saya diminta untuk memaparkan terkait strategi praktis ya deteksi dini kanker serviks atau kanker leher rahim ya. Jadi ini adalah outline yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jadi terkait dengan tinjauan singkat ya mungkin tentang apa itu kanker serviks, bagaimana epidemiologinya dan apa hubungannya dengan HPV ya. Sehingga kita memang saat ini bergerak untuk pemeriksaan dengan tes DNA HPV ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana strategi pencegahannya. Ya tentu teman-teman di sini tidak hanya ya berpikir untuk laboratorium saja, tapi bagaimana kita menajamkan ya strategi pencegahan yang saat ini sudah begitu intens ya diluncurkan oleh pemerintah dan global juga ya. Kemudian kita lebih jauh mengenal metode deteksi dini kanker serviks dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menajamkan tadi ya untuk meningkatkan cakupan ya partisipasi klien atau masyarakat ya kita tidak harus misalkan pasien harus pada kondisi litotomi misalkan begitu ya dan apa yang kita bisa simpulkan nanti. Yang pertama adalah terkait dengan kanker serviks ya. Ini singkat saja sekedar teman-teman mengetahui ya bahwa saat ini di global selama 25 tahun terakhir sebenarnya kanker serviks itu sudah mengalami alhamdulillah penurunan ya seluruh benua gitu ya. Walaupun memang penurunan secara lamban begitu. Namun yang terjadi di Indonesia ternyata sejak awal tahun ini memang jelas ya bahwa tidak terjadi penurunan. Kita justru mengalami peningkatan ya. Dan saat ini kita terus menjadi katakanlah juara bertahan ya untuk angka kejadian atau insiden di antara negara Asia Tenggara kita nomor satu, kedua Thailand dan ketiga Filipina. Nah terkait dengan kematian juga kita tidak kalah juaranya. Kita dulu pernah menjadi juara bertahan di juara kedua ya. Tapi alhamdulillah sekarang ada perbaikan lah ya untuk menjadi juara ketiga ya. Dan ini tentu sangat ironis kalau kita lihat dari perjalanan penyakit dari kanker serviks atau leher rahim ini tentu tidak tiba-tiba ya teman-teman sekalian sudah paham betul ya bahwa dari suatu ini serviks atau leher rahim ya yang sehat ya kemudian terinfeksi oleh HPV ya kemudian HPV itu jelas akan melakukan suatu integrasi ya kepada seluler genom dari host ya sehingga akhirnya mengelabui ya sistem DNA dari host itu sendiri sehingga terjadi replikasi seperti ini dan ternyata kabar gembiranya di antara yang terinfeksi HPV tersebut, ya kurang lebih 90% akan clearance ya dalam waktu 2 tahun ya. Dalam 1 tahun pertama kira-kira 77%, ya tahun kedua adalah 91%, dan juga ini kabar baiknya adalah hanya kurang dari 1% saja akan terjadi
suatu progresi menuju kanker invasif ya. Nah, ini kita lihat waktunya sangat lama, yaitu hampir bahkan 30 tahun lamanya ya. Rata-rata memang 3 sampai 17 tahun, namun beberapa literatur menyatakan 20 sampai 30 tahun. Nah, inilah penting bagaimana kita bisa melakukan upaya deteksi dini seakurat mungkin, sevalid mungkin ya, sehingga saat ini memang dikembangkan bukan untuk screening terkait dengan selnya ya, perubahan sel yaitu sitologi atau pap smear ya, yang dikatakan ternyata membuktikan bahwa pap smear itu banyak sekali angka negatif palsunya ya. Saat ini kita memang lebih uh, menajamkan bagaimana kita bisa lebih ke hulu ya, yaitu tes virus dari HPV ini ya. Nah, kalau terkait dengan sebaran tipe HPV ya, tentu teman-teman juga sudah paham ya bahwa minimal 70% penyebab kanker serviks itu adalah tipe 2 utama, yaitu tipe 16 dan 18 ya. Kalau kita lihat di sini hampir sekitar 57% dari tipe 16, sedangkan tipe 18 itu kira-kira 14-16% ya. Sedangkan di Indonesia saat ini kita melihat bahwa data yang ada, nanti saya akan tunjukkan ya, data yang terkait dengan sebaran tipe HPV ini ternyata tipe 52 itu mendominasi pada populasi umum ya, tentu bukan pada populasi kanker serviks ya. Sehingga memang saat ini kita ingin bahwa kalau kita melakukan pemeriksaan tipe HPV bukan hanya 16-18 saja di Indonesia, tapi tipe 52 juga harus di stated gitu ya. Kalau kita lihat dari apa yang sudah terjadi dari sekuensi genom protein ya, memang sudah berhasil diisolasi lebih dari 200 genotype HPV berbeda ya. Namun yang memang kaitannya dengan anogenital itu adalah minimal 15 sampai 40 tipe saja gitu ya. Jadi tidak semuanya terkait dengan anogenital. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi bahwa kami sudah melakukan penelitian ya, grup kami ini terakhir oleh saya ya, utama itu saya ya, dengan senior-senior dan teman-teman saya juga di FKW RSCM dan juga teman-teman dari saya sebut saja ya beberapa pemeriksaan HPV terkait dengan full genotyping ya. Jadi kalau kita lihat di sini di antara sebaran ya populasi umum ya, kemudian normal cervix ya, dan juga askus ataupun low grade ya, itu tipe 52 mendominasi ya. Ini sangat konsisten risetnya ya, hasilnya dari tahun 2008 hingga yang terakhir kemarin kami dapatkan di tahun 2024 ya. Jadi tipe 52 itu harus diberikan perhatian khusus di Indonesia. Sedangkan tipe 45 memang di negara-negara Skandinavia menjadi tipe yang memang perlu diberikan perhatian khusus juga ya. Nah, ini dia mungkin ini sudah paham semuanya. Ini di bawah mikroskop elektron ya, virus human papilloma ya, yang jika pada low risk akan mengakibatkan penyakit yang jinak yaitu kondiloma acuminata atau genital warts atau kutil kelamin ya. Sedangkan pada yang kondisi high risk yaitu HPV tipe 16-18 terutama ya, dan 52, 45, 31 dan seterusnya itu adalah penyebab dari kanker serviks. Nah, ini jelas ya bahwa hubungan antara HPV dengan kanker serviks itu sangat-sangat erat ya, signifikan sekali, bahkan lebih signifikan dibandingkan hubungan antara merokok dengan kanker paru. Ya, ini adalah hasil dari studi selama 30 tahun lamanya oleh seorang ahli virus dari Jerman ya. Beliau adalah ketua Badan Virologi Jerman waktu itu, Bapak Rosenhausen ya, sehingga akhirnya beliau mendapatkan hadiah Nobel tahun 2008 ya atas jasanya menemukan signifikansi bahwa HPV itu adalah penyebab utama dari kanker serviks ya. Nah, ini dia. Apakah setiap perempuan yang terinfeksi oleh HPV akan selalu menjadi kanker serviks? Tentu tidak jawabannya ya. Jadi memang kalau kita bicara etiologi ya, penyebab dari kanker serviks itu bukan semata-mata dari virus HPV tipe 16, 18 dan high risk lainnya ya, tapi adalah persistensinya ya. Jadi ini yang penting adalah infeksi persisten ya. Jadi kalau misalkan HPV itu pernah terdeteksi pada seorang perempuan ya, namun terjadi clearance ya, tentu itu tidak akan berkembang menjadi lesi ya, yang kita namakan lesi prakanker atau CIN atau NIS ya, neoplasia intraepithelial cervix ya. Jadi ada NIS 1, 2, dan 3, dan karsinoma in situ merupakan precancer ya. Nah, sedangkan kalau misalkan terjadi persistensi, inilah ya penyebab dari kanker serviks ya. Jadi adanya suatu infeksi menetap ya atau persistensi dari infeksi HPV yang high risk begitu ya. Nah, inilah pentingnya kita meningkatkan imunitas ya. Maka kita memang seringkali memberikan edukasi kepada nakes dimanapun ya, bahwa bukan masalah pasangan seksual kita, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas kita ya, sehingga
kita dapat melakukan upaya clearance ya terhadap virus HPV tersebut ya. Karena ternyata memang dari data yang ada bahwa risiko sepanjang hidup seorang perempuan atau lifetime risk seorang perempuan mendapatkan infeksi HPV ya, ya tentu yang sudah melakukan hubungan seksual ya, itu adalah 50-85% ya. Jadi memang tidak memandang pasangan seksualnya seperti apa, perilaku seksualnya seperti apa ya, tapi memang setiap perempuan itu ternyata beresiko. Dan ini pentingnya kita melakukan upaya peningkatan imunitas sehingga akan terjadi clearance ya, sehingga tidak terjadi lesi prekanser maupun berkembang menjadi kanker. Nah, ini dia perjalanan kanker serviksnya ya. Kalau kita lihat dari suatu serviks normal, kemudian terjadi infeksi HPV, tentu tadi ya kita sudah lihat secara sitologi ya bahwa terjadi perubahan sel ya yang berhubungan dengan HPV biasanya koilositosis ya, kemudian ada peningkatan pignotik ya dari sel sel inti ya, kemudian juga hiperkromatik ya. Kemudian akan terjadi beberapa perubahan lain seiring dengan derajat displasianya ya. Nah, ini tidak perlu khawatir ketika terjadi lesi yang masih derajat rendah atau NIS 1, dia bisa mengalami suatu regresi ya. Regresi itu artinya ya sembuh sendiri tanpa intervensi pengobatan apapun gitu ya. Ini kira-kira memang sekitar hampir 60% bisa terjadi regresi gitu ya, menjadi normal kembali selama imunitasnya baik gitu ya. Namun kalau misalkan imunitasnya tidak baik, maka lesi derajat rendah tadi akan berkembang menjadi derajat tinggi yaitu NIS 2 dan NIS 3 maupun karsinoma in situ ya. Jadi ini kita lihat di sini jumlahnya bisa belasan tahun ya, walaupun kita bisa melihat paling cepat adalah mulai terjadi infeksi HPV sampai kanker itu kira-kira sekitar 3 tahun paling cepat ya. Jadi memang tergantung bagaimana onset seksual dari seorang perempuan tersebut dan bagaimana paparan HPV tersebut ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kofaktornya tetap adalah HPV yang risiko tinggi ya. Jadi kalau risiko rendah tentu tidak menyebabkan kanker tapi menyebabkan kondiloma acuminata ya. Jadi kalau dilihat di sini bahwa progresinya cukup tinggi ya. Ketika sudah terjadi derajat berat ya, lesi derajat berat, maka progresinya sampai bahkan 70% menuju kanker invasif. Nah, ini adalah stadiumnya ya. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang stadium, cuma ingin memaparkan saja bahwa seperti halnya kanker ginekologi lainnya, kanker serviks itu memiliki 4 stadium ya. Stadium 1, 2, 3, 4 tentu semakin tinggi stadium semakin rendah prognosis dan juga semakin tinggi stadium pada kanker serviks tentu sudah tidak bisa dilakukan tindakan operasi lagi ya. Jadi memang backbone-nya atau tulang punggungnya adalah radiasi plus minus kemo ya. Nah, ini dia mungkin kalau teman-teman di sini penasaran ya bentuknya kayak apa sih kanker itu ketika ada di serviks gitu ya. Nah, ini kalau kalau kita bedakan yang 4 ini adalah masih lesi prakanker ya, teman-teman sekalian ya. Masih yang pada derajat rendah ya, walaupun kecil tapi ini udah meluas ya. Ini udah mulai derajat tinggi, ini sudah mulai karsinoma in situ ya. Jadi ini memang performance kalau sudah jadi kanker ya. Ini kebetulan ini pasien saya semua ya. Saya lakukan dokumentasi dengan mobile phone dan bagus sekali hasilnya ya. Jadi kalau sudah begini tentu kita tidak lakukan misalkan tes sitologi atau pap smear atau IPA atau misalkan tes HPV ya itu hanya untuk menunjang saja kalau tes HPV karena kalau pap smear atau IPA dengan kondisi ini jelas ya bisa menghasilkan negatif palsu. Jadi biasanya kita lakukan biopsi ya. Nah, dengan demikian apa yang sudah dipaparkan tentang tinjauan tadi di awal sebagai outline pertama bahwa jelas ya deteksi dini itu jelas lebih penting ya untuk mencegah ya dibandingkan kalau kita sudah terjadi lesi atau bahkan kanker ya begitu ya. Nah, bagaimana strategi pencegahannya? Nah, kita tahu bahwa selalu ya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan ya, tapi memang pada pilar pencegahan kanker cervix ini agak berbeda dengan konsep penyakit yang lain gitu ya, di mana pada kondisi pencegahan tersier itu memang pada pasien yang sudah terkena kanker cervix ya, terdiagnosis begitu ya. Bagaimana pencegahan tersier ini maksudnya untuk meminimalisir ya efek samping ataupun komplikasi akibat pemberian atau penanganan manajemen terhadap pasien sudah terdiagnosis kanker serviks apakah operasi, radiasi atau kemo gitu ya sehingga kita mengurangi perdarahannya kan mengurangi efek samping akibat radiasi dan seterusnya itu pencegahan tersier. Nah, dalam kesempatan ini yang utama adalah kita membicarakan pencegahan sekunder ya. Jadi pencegahan sekunder itu bagaimana kita bisa melakukan upaya deteksi dini sedini mungkin gitu ya dari populasi perempuan yang sudah at risk ya pada beresiko artinya pada seksual aktif gitu ya sehingga ini di screening dan deteksi dini di sini ya misalkan dengan tes HPV atau IVA atau misalkan
dengan sitologi atau pap smear gitu ya. Ini bagaimana kita bisa melakukan upaya tindak lanjut sedini mungkin kalau ditemukan apa namanya lesi pada deteksi dini ya. Sedangkan pada pencegahan primer jelas ya itu bagaimana kita bisa mencegah paparan dari infeksi HPV terhadap serviks tersebut yaitu dengan vaksinasi ya. Kemudian ini juga kita melakukan edukasi, promosi itu bagaimana kita bisa menghindari faktor risiko itu adalah pencegahan primer ya. Tentu strategi pencegahan yang paling baik untuk kanker serviks ini adalah strategi pencegahan primer dan sekunder ya. Jadi yaitu vaksinasi, promosi, edukasi, dan deteksi dini yang tidak terpisahkan ya. Nah ini sedikit sharing saja kepada teman-teman ya bahwa negara kita Indonesia sudah berusaha betul ya secara mungkin kalau dibilang cukup keras ya terkait dengan tadi ya cermin status kanker serviks kita yang memang masih juara tadi gitu ya. Ini kebetulan saya dari HOGI, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, kebetulan masih diberikan amanah sebagai Sekjen HOGI dari 2021 hingga 2025 Desember nanti. Alhamdulillah beberapa kali diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan rekomendasi, saran dan seterusnya ya bersama Pak Menteri dan juga teman-teman dari konsultan yang di yang diundang gitu ya. Jadi memang alhamdulillah sekian lamanya maraton kita diskusi ya offline online juga seringnya online ya itu alhamdulillah diluncurkan suatu dokumen rencana aksi nasional eliminasi kanker serviks di Indonesia ya. Nah, konsep sebenarnya yang penting adalah memahami ya apa itu eliminasi gitu. Karena sebenarnya yang paling tepat adalah bukan eradikasi tapi eliminasi gitu. Karena kalau eradikasi artinya kita harus mencapai zero atau nol incidence ya terhadap kanker serviks itu nggak mungkin gitu ya. Jadi memang eliminasi itu adalah memang lebih tepat dibandingkan eradikasi. Ini adalah beberapa dokumentasi ya saat diluncurkannya rencana aksi nasional ini yaitu terdiri dari 4 pilar dan 10 prioritas di mana screening itu merupakan prioritas kedua dari pilar pertama gitu ya. Ini adalah Ibu Direktur PTM, Bu Nadia dan juga Dr. Prof. Laila ini sebagai Ketua Satgas HOGI ya, untuk manajemen prekancer ya. Ini secara jelasnya ya bahwa imunisasi itu penting ya saat ini memang kita gembar-gemborkan ya mudah-mudahan nanti juga Prodia bisa berkontribusi gitu ya pada pasien-pasien yang HPV-nya misalkan negatif ya tawarkan imunisasi itu alangkah baiknya ya nanti bagaimana mekanismenya silakan diatur saja ya. Nah, namun memang kita lihat di sini kenapa saya singgung vaksinasi ya sekedar singkat saja bahwa memang pencegahan sekunder atau deteksi dini itu tidak terpisahkan dengan vaksinasi gitu ya. Jadi seorang perempuan yang sudah seksual aktif gitu ya, misalkan melakukan deteksi dini, kalau dia usianya kurang dari 45 tahun ya, itu alangkah baiknya sebagai kandidat vaksin ya teman-teman sekalian. Jadi sekalian diedukasi ketika pasien itu ke Prodia periksa HPV gitu ya, ditawarkan apakah ditanyakan juga apakah sudah pernah vaksin atau belum gitu ya. Di sini memang Indonesia sudah merumuskan beberapa tahap ya, tahapan 1 dan 2 di mana memang diberikan gratis ya untuk anak perempuan ya pada awalnya di usia 11-12 tahun atau kelas 5-6 SD. Namun saat ini sudah berkembang menuju 15 tahun dan nanti tahun 2028 itu akan catch up ya program perluasan yaitu terhadap perempuan usia 21 hingga 26 tahun dan anak laki-laki juga itu akan diberikan secara gratis tentu berdasarkan penentuan lokus-lokus yang diprioritaskan ya. Nah, HOGI atau Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia atau ahli kanker kandungan se-Indonesia saat ini memang jumlahnya adalah 152 orang. Jadi tentu kita tidak mungkin lah kami ini sebagai satu-satunya ya society yang mengurus hal ini. Jadi tentu teman-teman sekalian sebagai katakanlah NGO dan seterusnya bisa berkontribusi ya. Nah, kita juga sudah merumuskan terkait dengan panduan teknis vaksinasi ya. Jadi memang saat ini sudah berkembang rekomendasi WHO bahwa untuk program kita memang cukup 1 dosis untuk usia 9-20 tahun ya, sedangkan 21 tahun ke atas sampai 45 tahun itu bisa diberikan 2 dosis atau 3 dosis ya. Jadi pada laki-laki juga diberikan 1 atau 2 dosis ya. Ini juga yang tadi saya sampaikan rekomendasi jadwal kita saat ini sudah Indonesia untuk single dose atau dosis tunggal. Nah, yang kedua adalah tentang screening ya. Nah, ini konsep yang memang teman-teman harus pahamin juga gitu ya, bahwa apa bedanya deteksi dini dengan screening gitu. Ya, tentu ada filosofi yang harus dipahami gitu ya. Jadi secara umum memang namanya semua adalah deteksi dini gitu. Namun ketika kita melakukan pemeriksaan terhadap populasi atau individu yang sehat, ya artinya populasi umum ya, yang belum ada gejala atau tanda atau misalkan bukan populasi khusus itu ada yang namanya screening ya.
penapisan ya. Sedangkan kalau kita memeriksa pasien yang sudah dengan gejala ya, datang dengan misalkan tanda-tanda keputihan dan seterusnya ya, atau misalkan pada populasi khusus katakanlah mohon maaf ya di lokalisasi atau misalkan di tempat maaf penjara perempuan begitu ya, itu kita melakukan upaya diagnosis dini ya. Keduanya sama, deteksi dini namanya ya. Nah, ini dia bahwa teman-teman juga harus paham bahwa Indonesia memiliki target yang lebih tinggi dibandingkan yang direkomendasikan oleh WHO ya. Jadi ini kita suka ngomong ini lebih ambisius ya dibandingkan dari target WHO. Kenapa? Karena waktu itu terus terang ya kami dari himpunan dari OP, organisasi profesi menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan strategi yang lebih agresif, yang lebih ambisius gitu ya. Karena memang kita sudah luar biasa ya kondisinya, luar biasa dalam arti negatif gitu ya. Jadi kalau kita memang tidak memiliki strategi yang lebih advance gitu ya, mungkin kita akan tetap tertinggal gitu. Jadi kita udah punya situasi yang extraordinary gitu ya, terpuruk sekali, tentu kita harus strateginya juga extraordinary. Maka alhamdulillah waktu ditetapkan kita 75%, di mana hampir 70 juta perempuan itu harus dilakukan pemeriksaan sampai tahun 2030. Tentu beban yang sangat berat ya. Ini adalah beberapa implementasi yang sudah dilakukan di seluruh Indonesia ya, bahwa waktu awalnya memang tes IVA ya, inspeksi visual dengan asam asetat itu adalah metode screening nasional yang sudah dicanangkan waktu dengan Ibu Ani SBY ya. Awalnya usia 30 sampai 50 tahun ya. Kemudian berkembang, alhamdulillah itu juga atas usulan kami dari Hogi bahwa kita nggak boleh hanya membatasi 30 sampai 50 tahun gitu ya. Karena kalau hanya dibatasi screening kita usia 30 sampai 50 tahun, maka kita akan menjadi juara bertahan gitu. Baik terhadap angka kejadian, insiden ataupun angka kematian gitu. Kenapa? Karena kami waktu itu mengusulkan usia 25 sampai 65 tahun. Jadi diperluas ya, bukan 30 sampai 50 tapi 25 sampai 65 tahun. Kenapa? Karena ternyata satu di antara 9 perempuan Indonesia itu menikah di bawah usia 18 tahun. Artinya apa? Onset seksual debut dari mereka itu lebih awal, paparan HPV lebih awal, imunitas tidak baik, ya terjadi persistensi ya, kanker serviks lebih awal begitu. Ya, kenapa di atas 50 tahun harus diperluas? Karena kami punya data bahwa usia penderita kanker serviks ya di atas 50 tahun itu 45% ya. Saat ini alhamdulillah turun 41%. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita membatasi sampai 50 tahun, maka pasien-pasien yang sudah terjadi kelainan ya setelah 50 tahun itu akan tidak terdeteksi gitu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah disepakati dalam rencana nasional itu adalah usia 30 sampai 69 tahun ya. Jadi target kita untuk tahun 2023 sampai 2030 ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, walaupun tes IPA itu merupakan tes yang sangat ekonomis ya, tidak perlu yang mahal-mahal, walaupun trainingnya jelas ya, memang memakan biaya juga ya. Namun ternyata cakupannya rendah sekali teman-teman sekalian ya. Ini kalau dilihat dari 13 tahun lamanya hanya kurang dari 10% saja gitu ya. Padahal udah mudah, murah gitu ya. Dan juga tidak membuat pasien sakit atau apa ya, sehingga kita pikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan cakupan ini ya supaya tadi itu tercapailah eliminasi kita gitu ya. Nah, waktu itu kita memang memodifikasi tes IPA dengan dokumentasi ya, karena WHO menyatakan tes IPA merupakan pemeriksaan yang subjektif ya, namun kami waktu itu menyatakan bahwa Indonesia tidak subjektif karena kita buat dokumentasi dari IPA, dan ketika ada keraguan interpretasi kita melakukan suatu telekonsultasi yang dinamakan teledo IPA, sehingga memang itu adalah sangat objektif begitu ya, sehingga alhamdulillah ya waktu itu teledo IPA atau DOIPA ini juga dimasukkan dalam buku WHO dan diakui sebagai strategi ataupun inovasi Indonesia untuk menanggulangi kanker serviks ini ya. Nah, inilah tonggak kita tahun 2023 rencana nasional, dan waktu itu kami juga dari OP Hogi ya mengajukan uji HTA bahwa tes HPV ya, DNA HPV harus menjadi metode screening nasional kita ya. Jadi itu usulan kami dari tahun 2021 ya, melalui studi 2,5 tahun lamanya ya, melakukan audiensi kepada Kementerian Kesehatan, ya ahli panel-panel yang di expert yang dihadirkan dan seterusnya. Alhamdulillah akhirnya disetujui bahwa memang co-testing yaitu tes DNA PV dengan IPA itu sebagai percontohan ya deteksi dini untuk Indonesia ya. Tentu ini sesuai dengan perkembangan saintifik ya, evidence segala macam mungkin akan lebih baik menajamkan ke depan, misalkan tes HPV saja ya dengan validasi yang sangat baik tentunya. Ya waktu itu sudah dilakukan pilot study di seluruh wilayah Jakarta ya, 5 wilayah, dan
targetnya dari 18.000 mencapai 24.000, jadi lebih dari target, alhamdulillah ya. Ini sudah mengalami perluasan di 16 provinsi, saya tidak akan detail di sini. Namun ini saya cuma ingin menyampaikan bahwa tes HPV memang biomolekuler ya. Sedangkan untuk IPA itu kenapa kami tetap menyarankan untuk combine testing ya. Kenapa? Karena memang beberapa kenyataan tes DNA HPV yang ada di global market itu ternyata belum tervalidasi secara baik ya, secara persentase tinggi, bahkan hanya kurang dari 21% saja yang memang bisa dianggap sebagai valid oleh komunitas HPV di internasional ya. Sehingga memang ini visual inspeksi dengan IFA ini sangat baik, di mana kita bisa menggunakan kamera dengan mobile phone tentu dengan penjelasan yang sangat baik ya. Ini juga terkait dengan IFA dengan DNAPP itu memang kita sampaikan bahwa itu adalah suatu kombinasi yang sangat baik untuk saat ini, di mana tes HPV belum seluruhnya tervalidasi secara internasional begitu ya, sehingga memang pada kondisi apapun ya IFA tetap diperlukan ya. Apalagi kalau misalkan tes HPV positif, tentu nanti kita akan melakukan identifikasi lesi, di mana itu juga kita kerjakan IFA juga ya. Nah ini Indonesia memang memiliki algoritma sendiri ya. Ini juga HOGI yang menyusun, dan alhamdulillah saya terlibat sangat intens di sini gitu ya. Jadi ini algoritma kita benchmarknya tentu dari WHO, dari ISCCP ya, di mana kita sudah melakukan diseminasi kepada anggota-anggota kami di seluruh Indonesia ya. Nah, itu tentang strategi pencegahan. Nah, yang berikutnya adalah tentang metode deteksi dini ya. Teman-teman sekalian mungkin sudah banyak mendengar ya tentang pap smear ya, kemudian kolposkopi dan seterusnya ya. Cuma yang perlu saya highlight di sini adalah bahwa memang saat ini 3 metode utama untuk screening kanker serviks itu adalah IVA, pap smear, dan tes NAPV ya. Di mana memang tadi saya sampaikan IVA itu memang pada low resource ya, low resource itu sumber daya yang terbatas, di mana kita saat ini meningkatkan akurasi dengan dokumentasi IVA, dan ternyata hasilnya bahkan menemukan abnormal pada kondisi tes HPV yang negatif. Itu beberapa kali kami mendapatkan seperti itu ya. Sedangkan pap smear untuk saat ini, mohon maaf ya, bukan meniadakan pap smear, tapi untuk saat ini Indonesia tidak menggunakan pap smear lagi sebagai metode screening nasional kita gitu ya. Karena memang ternyata beberapa keterbatasan menyangkut dengan evidence bahwa negatif palsu dari pap smear itu lumayan tinggi ya, negatif palsu gitu, false negatif. Artinya berbahaya sekali kalau memang dijadikan sebagai alat penapis atau screening tunggal gitu ya. Jadi kira-kira 5-50% false negatifnya ya. Jadi luar biasa gitu ya, dengan dana yang cukup lumayan mahal ya dibandingkan dengan IVA, pap smear negatifnya palsunya tinggi gitu. Sehingga memang kita kerjakan tes HPV saat ini ya. Nah, ini dia data yang kami peroleh dari riset kami dengan 1.300 perempuan di Jakarta ya. Ini juga saya waktu itu menyatakan bahwa IVA ini bagus sekali ya dibandingkan dengan pap smear untuk low resource tentunya ya. Di mana, halo? Ya, di mana angka negatif palsu kita temukan itu rendah sekali ya IVA. Tadi kalau kita bandingkan dengan pap smear 5-50%. Sedangkan IVA itu hanya 3,21%. Jadi luar biasa sangat baik ya. Sehingga dengan hasil ini kita bahkan menemukan pada tes HPV yang negatif itu IVA-nya positif, dan ternyata betul bahwa hasilnya memang positif abnormal precancer gitu ya. Memang secara meta analisis dikatakan bahwa pap smear lebih sensitif ya dibandingkan IVA gitu ya. Namun kita membuktikan bahwa bukan masalah IVA-nya, tapi kalau misalkan dilakukan dengan dokumentasi itu akan dapat meningkatkan akurasi, bahkan lebih sensitif dibandingkan pap smear ya. Kita lihat di sini memang sensitivitasnya sangat bervariasi ya, dengan spesimen bervariasi, namun ini adalah suatu pemeriksaan yang luar biasa untuk kita terapkan gitu ya. Nah, ini juga studi di tahun 2023 oleh kita sendiri ya, teman-teman dari Indonesia juga ya. Ini bahwa dikatakan IPA secara analisis ekonomi merupakan pemeriksaan yang paling cost efektif gitu ya dibandingkan pemeriksaan yang lain. Ini suatu masukan yang sangat baik ya. Ini juga mungkin teman-teman sekalian bagaimana untuk melakukan dokumentasi tadi ya. Kita biasanya mengajarkan ya, mengajarkan GP dokter umum bidan di daerah SPOG juga kita ajarkan bagaimana kita bisa melakukan dokumentasi dengan baik ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di buku WHO ya, di mana Teledo-IVA itu diakui sebagai inovasi Indonesia yang melawan kanker serviks ya. Nah, yang kedua adalah tes HPV ya. Nah, ini dia yang kita bicarakan saat ini. Jenis deteksi dini dari kanker serviks ini yang tentu saat ini high performance test adalah berbasis
HPV. Jadi itu adalah risk management ya, risk based management. Jadi manajemen berbasis resiko ya. Resiko apa? Status HPV-nya ya. Kita tahu ada jenis dari pemeriksaan berbasis HPV adalah DNA dan mRNA ya. Kita lihat dari beberapa perbandingannya, keuntungan dan keterbatasannya ya, di mana kita tahu jelas ya bahwa mRNA lebih mahal ya, dan juga laboratorium masih sangat terbatas, sehingga memang di negara maju pun mRNA DNA ini tidak dikerjakan untuk screening nasional ya, negara-negara, bahkan negara maju juga enggak gitu ya. Nah, sedangkan tes DNA PV ini memang sudah jelas ya, hasilnya sangat objektif ya, memang tidak bisa mengidentifikasi HPV yang aktif atau tidak, hanya mengidentifikasi keberadaan tipe HPV tersebut ya. Jadi tidak melihat bagaimana aktif atau tidaknya. Sedangkan mRNA kita tahu ya, aktivitasnya bisa kita ketahui, sehingga memang lebih tepat tindak lanjutnya gitu ya, dibandingkan kalau tes DNA PV saja. Tapi ini hanya perbandingan saja supaya teman-teman tahu ya, bahwa kita saat ini seluruh internasional negara-negara juga memakai tes DNA PV untuk metode screening nasional ya. Nah, ini kalau dilihat dari beberapa kit yang digunakan ya, kita tahu ada direct genome detection, hybrid capture, dan seterusnya. Saya nggak akan bahas di sini, nanti mungkin Prodia pakai juga beberapa jenisnya ya. Dan juga klasifikasi tes DNA HPV itu ada yang memang full genotyping ya, jadi disebut semuanya tipenya, atau yang hanya menyebutkan high risk atau non high risk saja, atau partial genotyping atau extended genotyping ya. Saat ini kita memang di Indonesia sudah memakai yang partial genotyping untuk tipe 16-18 ya. Namun saat ini kita memang sudah rekomendasikan untuk menyebutkan tipe 52 ya, jadi extended genotyping, dan sudah dikerjakan pilot project-nya di beberapa wilayah Indonesia ya. Nah, ini sudah jelas ya, evidence atau bukti dari seluruh dunia bahwa screening kanker serviks sudah bergeser untuk DNHPV ya. Jadi memang sudah tidak dilakukan pap smear untuk national screening di berbagai negara di dunia. Di sini kita bisa lihat beberapa negara maju sudah mulai, Amerika, Italia, Swedia, Australia, dan seterusnya, di mana tes screening untuk kanker serviks itu yang paling disukai tentu adalah tes yang jarak antara pemeriksaan dengan pemeriksaan berikutnya yang negatif gitu, itu lebih jauh ya. Dalam hal ini HPV jelas ya, di mana kita bisa melakukan tes ulangan pada hasil negatif itu 5 tahun ya. Bahkan di negara maju sudah dilakukan per 7 tahun atau bahkan per 10 tahun ya. Di Indonesia kita punya guidance ya, pedoman untuk algoritma oleh Kementerian Kesehatan, dan juga rekomendasi dari kami OP gitu ya, bahwa untuk postmenopausal kalau hasil negatif DNA HPV bisa dikerjakan 10 tahun lagi gitu ya. Nah, ini dia bahwa secara evidence jelas ya, kenapa DNHPV dikatakan sebagai high performance test ya, atau tes yang memiliki akurasi tinggi karena sense-nya tinggi ya. Jadi sense-nya kita lihat sensitivitas itu 96%, spesifitas 91% ya, sehingga memang untuk false negatifnya harusnya rendah gitu. Selama kita mencatat bahwa ini adalah pemeriksaan yang valid gitu, tes DNHPV yang valid gitu ya. Namun kita bisa lihat nanti ada data yang mengejutkan di internasional bahwa ternyata tidak valid cukup tinggi gitu ya, dan bahkan sangat tinggi. Nah, ini yang kita biasa kerjakan kalau diambil DNA-PV oleh nakes gitu ya, seperti ini. Ya, ini saya nggak akan mengajarkan secara detail, hanya inilah yang kita kerjakan kalau mengambil swab oleh nakes, oleh vaskes misalkan gitu ya. Tentu pasiennya litotomi ya, pakai spekulum. Nah, ini mengapa akhirnya cakupan atau partisipasi masyarakat masih rendah, karena mereka tidak ingin pakai spekulumnya itu ya. Kadang-kadang pekerjaannya juga masih baru, jadi nggak enak gitu, nggak nyaman ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, walaupun tes HPV itu merupakan tes yang memiliki akurasi tinggi, tapi hati-hati sekali ya. Eh, Macam tes apa yang kita gunakan ya? Karena ini data ini dari internasional, bahwa pada tahun 2020 hanya kurang dari 10% saja teman-teman sekalian yang pemeriksaan HPV itu valid gitu oleh komunitas yang secara internasional gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2023 ini dilihat ya ada peningkatan lah ya, 21% yang sudah cukup valid gitu ya. Namun kita lihat masih 80% kira-kira yang masih belum tervalidasi secara baik gitu ya. Jadi makanya waktu itu kami mengusulkan tes DNA PV dengan IVA itu merupakan pemeriksaan yang sangat akurat ya, untuk mengantisipasi HPV yang belum tervalidasi gitu ya. Ini waktu itu kita adakan, nih saya dari Jakarta, Dr. Brahmana Ketua Hogi dari Surabaya, ini Dr. Ali dari Bandung, dan Dr. Adin dari Yogyakarta. 2,5 tahun kita melakukan audiensi dan seterusnya ya.
Nah, ini contoh lagi teman-teman sekalian di apa klinis yang apa kami hadapi di lapangan ya. Ini seorang nona ya, nona ini kebetulan saya ulang-ulang ini contohnya ya, seorang nona saat ini luar biasa ya, nona sudah seksual aktif dan ternyata kebetulan nih pasien sudah seksual aktif sejak 13 tahun gitu, belum menikah ya. Jadi waktu itu dia datang ke meja praktek saya membawa hasil co-testing yang HPV dengan LBC ya, liquid base ya. Jadi dengan hasil HPV negatif, LBC-nya askus. Askus itu apa? Mungkin teman-teman sudah paham ya, tapi ada beberapa yang mungkin kita harus ingat-ingat. Askus itu atypical squamous cell undetermined significance, di mana ini merupakan sel atipik yang bisa diakibatkan oleh radang saja, gitu ya. Jadi radang saja, jadi artinya kalau HPV negatif, LBC-nya askus, ini sebenarnya 1 tahun juga nggak apa-apa, didiemin aja nggak apa-apa gitu. Kalau kita cuma ngeliat kertas hasilnya gitu ya. Tapi waktu itu dia memang keluhannya adalah postcoital bleeding ya, sejak 6 bulan perdarahan pasca senggama ya. Jadi waktu itu saya tidak hanya melihat kertas ini saja, saya lakukan pemeriksaan in speculo ya. Hasilnya seperti ini ya. Jadi hasil cervixnya untuk usia 20 tahun seperti ini tentu hal yang tidak ingin kita dapatkan gitu ya, bukan bukan sesuatu yang cantik gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan ini tentu kita milih yang ini adalah yang normal gitu ya. Waktu itu saya lakukan tes IPA ya, tes IPA-nya hasilnya adalah positif ya, positif putih luar biasa gitu ya, dan ternyata hasilnya kita lakukan eksisi, hasilnya adalah apa namanya prakanker ya, prakanker derajat tinggi. Apa maknanya dari kasus ini ya, bahwa meskipun HPV dikerjakan negatif ya, ternyata apa namanya hasil IPA menangkap positif dan ternyata high grade ya. Bayangkan kalau kita lepas ya dengan algoritma yang biasa, ini tentu akan menjadi apa progres menjadi kanker gitu ya. Ini buktinya bahwa meskipun tes HPV harus juga hati-hati ya. Nah, ini sekali lagi bahwa ternyata di dunia bahwa sitologi atau pap smear itu sudah banyak dijauhin ya, shifting away gitu ya dari sitologi karena negatif pap smear tinggi, dan juga ini juga perhatikan bahwa spekulum merupakan barrier yang terbesar ya, sehingga memang mengapa saat ini banyak sekali apa namanya improvisasi ataupun hal-hal di mana kita bisa meningkatkan cakupan DNA HPV tapi tanpa misalkan pasien harus apa diperiksa dengan spekulum ya, dengan self sampling, nanti kita akan masuk ke situ ya, ini ya self sampling ya. Jadi memang ini apa dengan swab kering ya, dan sudah digunakan di beberapa negara termasuk Malaysia yang sudah apa sering ya menjadi percontohan sukses gitu ya. Nah, kita beralih pada self sampling yang inti dari yang kita akan bicarakan ya. Namun ini beberapa yang kita apa sudah diskusikan di beberapa simposium regional maupun internasional ya. Untuk kit dari self sampling ini memang beraneka ragam ya teman sejawat sekalian ya. Ada yang seperti brush lembut, ada yang tadi seperti dot ya, atau misalkan seperti ini gitu ya. Di Indonesia kita pakai yang bentuknya kayak sito brush ya, karena memang itu lebih kecil dan juga lebih lembut gitu ya. Jadi tergantung kit yang kita akan pakai. Nah, sedangkan yang bentuknya seperti ini banyak yang nggak suka ya. Jadi kelihatannya besar, ujungnya kayak dot begini ya. Kemudian apa namanya dengan beberapa apa namanya 5 kali putaran dan seterusnya gitu ya. Jadi emang syarat-syaratnya sama mirip-mirip ya tes HPV dengan apa pap smear ya, di mana kalau bisa tidak pada saat menstruasi ya. Namun kalau misalkan tidak lagi banyak-banyak sebenarnya boleh gitu ya tes HPV, tapi LBC nggak boleh jelas. Nggak boleh lagi hamil ya, kemudian nggak boleh habis cuci-cuci dengan vaginal douche ya, atau misalkan apa beberapa kali melakukan hubungan seksual dan ya seterusnya ya. Jadi memang ada beberapa keterbatasan yang mirip dengan pap smear ya. Nah, ini contoh yang sudah sering saya share juga pada beberapa sosialisasi nasional gitu ya. Ini self sampling ya. Jadi biasanya pertama ya pasien cuci tangan ya, cuci tangan dibuka ya, dibuka bungkusnya ya. Kemudian dibuka itunya pelindungnya, kemudian masukkan ya kakinya naik ke atas satu ya, 5 kali putaran ya, diklik 5 kali ya, kemudian sudah selesai masukkan lagi, kemudian masukkan ke apa namanya ke amplop lagi ya, ke amplop untuk dikirim apa namanya ke laboratorium ya. Ini udah sering kita lakukan sosialisasi ya. Nah, terkait dengan urin ya, terkait dengan urin, kebetulan memang ini adalah dokumen yang apa berharga sekali ya. Tentunya ini adalah dari Kementerian Kesehatan ya, bahwa di Kementerian Kesehatan ada yang namanya Komite PTK ya, Penilaian Teknologi Kesehatan, atau Komite HTA ya, Health Technology Assessment. Waktu itu ketuanya Prof. Iko ya, jadi saat ini udah berganti ya. Ini kebetulan saya salah satu yang diundang sebagai panel ahli ya dalam melakukan suatu appraisal terhadap uji HTA tersebut ya, yaitu dengan urin spesimen ya. Jadi sebenarnya ini dari tahun 2024 sudah harus final ininya apa
draft laporan akhirnya gitu ya, termasuk rekomendasinya. Tapi beberapa ternyata agak terkendala sehingga memang ini sebenarnya ini bocoran loh ya teman-teman sekalian. Jadi memang ini sebenarnya confidential. Jadi betul-betul rahasia terbatas dan sebenarnya belum boleh di-announce untuk ke kaum masyarakat umum gitu ya. Jadi ini kenapa demikian? Dasar pertimbangannya memang jelas ya bahwa kita udah urgent banget ya, kita kebakaran nasional, kita harus semua kita kerahkan mau sebagai apapun gitu ya, asal kita sebanyak mungkin perempuan kita bisa periksa DNA HPV-nya gitu ya. Jadi memang beberapa terkait dengan ketersediaan teknologi dan seterusnya gitu ya. Jadi memang ini ada 3 panel ahlinya, itu Prof. Laila dari Satgas Prakanker, saya dan juga Dr. Dewi itu dari Patlin ya. Waktu itu kami sudah diskusi panjang lebar ya. Dan ini adalah laporan akhirnya, ini masih konfidensial, ini nggak boleh diluncurkan ya, tapi artinya kita hanya mengannounce saja teman-teman di laboratorium manapun gitu ya, bahwa beberapa kesimpulan dan rekomendasi saat itu kita sepakati ya, ini mungkin secara redaksional kami masih belum bisa meluncurkan secara secara lengkap karena ini agen yang ditunjuk adalah dari agen yang memang merumuskan ini, kami sebagai tim panel ahli ya. Jadi secara kesimpulan yang pertama gitu ya, ini saya hanya satu aja, yang lain ada banyak ya, sebenarnya saya agak cuplik saja, bahwa screening DNA HPV dengan sampel urin itu sensitivitasnya lebih rendah ya dibandingkan dengan screening dengan sampel swab ya, itu sampling yang tadi kita ngambil sendiri itu pasiennya ya, bahwa sensitivitasnya 84% dibandingkan 96. Ya tentu ini kalau kita bicara tes DNA HPV 96% dong gitu ya. Sedangkan kalau kita cerita 84% ya cukup baik sih sebenarnya, tapi kalau kita berbasis DNA HPV ini kurang baik gitu jelas ya, belum stabil lah, belum konsisten hasil dengan spesimen urin ya. Sedangkan juga spesifitasnya kita kan kalau untuk alat screening kita nggak memikirkan spesifitas sebenarnya ya, tapi sensitivitas yang lebih baik ya. Nah sehingga rekomendasinya adalah apa? Dengan mempertimbangkan sensitivitas sampel urin yang lebih rendah tadi dibandingkan swab ya, maka sampel urin belum layak ya untuk direkomendasikan sebagai pengganti sampel swab, swab cervix maksudnya ya, dalam program screening untuk kanker cervix ya. Jadi ini jelas rekomendasinya bahwa untuk saat ini belum layak untuk direkomendasikan untuk sampel urin gitu ya, kalau kita bicara mass screening ya. Tapi kalau misalkan pasien mau minta periksa urin ya silakan aja ya. Ya seringkali pasien tuh nggak, maaf ya, kurang paham tentang sense spec ya, validasi atau akurasi atau apa validitas dan seterusnya gitu ya. Boleh-boleh aja sih ya. Cuma kalau kita sebagai saintis ataupun laboratorium yang ingin ya artinya reliable, dipercaya dan seterusnya, kita tentu memakai alat screening yang memang lebih handal gitu ya. Walaupun misalkan ke depan nanti kemungkinan ya beberapa studi yang ada ternyata kelihatannya urin promising, menjanjikan gitu ya. Tapi untuk saat ini kita hati-hati sekali ya, sehingga screening dan HPV dengan sampel urin itu dapat dipertimbangkan untuk diterapkan pada populasi dengan stratifikasi atau kondisi khusus. Ini dia ya. Jadi memang bukannya nggak boleh, boleh ya, boleh, tapi ini harus matang secara skema implementasinya gitu ya. Jadi dengan stratifikasi atau kondisi khusus misalkan pada populasi yang konsisten sangat rendah cakupannya, atau pada rural yang very rural, jauh banget pasiennya terbelakang atau segala macam gitu ya. Boleh dikerjakan dengan urin untuk mass screening atau screening nasional di daerah-daerah stratifikasi yang rendah tadi gitu ya. Sehingga memang sampel urin ini kalau mau diterapkan perlu strategi khusus ya, karena ternyata untuk kontainer dan seterusnya itu cukup mahal juga kalau diterapkan secara massal ya. Jadi ini dia beberapa bukti yang terkait dengan artikel-artikel yang ada ya. Ini tahun 2025 cukup baru nih ya, sangat baru bahkan ya. Ini kalau dilihat dari narrative review ini dikerjakan di Amerika ya. Jadi ini lumayan nih, 36 studi ya, membandingkan performance dari HPV urin spesimen ya dibandingkan cervical dengan vaginal ya, dengan menegakkan diagnosis NIS2 plus ya, CIN2 plus ya, di mana dikatakan bahwa urin based testing itu menunjukkan sensitivitas yang sangat luas nih, sangat lebar nih teman sejawat sekalian ya. Jadi dari 45% sampai 98% gitu. Nah, kalau kita dapat yang 98% sih bagus ya. Tapi kalau kita dapat 49% gimana gitu loh. Jadi ini belum konsisten secara valid akurasi gitu ya. Spesifitasnya juga masih lebar 61 sampai 100%. Nah, ini juga ada lagi penelitian dari Citasi 1869 ya, tahun 2024, ini sunspek dari urin sampel ini kira-kira 87%. Nama 89%. Yang nggak jelek sih ya, tapi kalau kita bandingkan dengan 96% tadi dengan swab
serviks ya tentu ini inferior gitu. Jadi memang yang superiornya dari urin ini ya pasti nggak perlu litotomi ya, nggak perlu dipasang spekulum gitu ya, tinggal pipis aja dengan first point ya. Jadi urin pertama kali pada hari itu ya ya mungkin banyak yang pengen urin aja gitu, pipis aja dibandingkan harus litotomi, apalagi misalkan pemeriksaan yang baru ya, spekulumnya juga agak-agak apa apa agak-agak kebuka sehingga pasien nggak nyaman ya itu memang kompleksitas dari masalah apa namanya litotomi tadi ya. Kemudian studi berikutnya tahun 2021 ini saya mundur memang ya. Jadi 15 studi melibatkan 3.400 perempuan lebih ya dan beberapa 5.000 potensial records itu sudah ini ternyata memang dikatakan sensitivitas ini urin 78% ya. Kalau kita bandingkan dengan 90% tadi masih jauh gitu ya. Sensitivitas 89% ya. Jadi memang ini senspek ini ya terkait dengan apa gimana kita memakai yang paling baik tentunya ya. Dan ini juga tahun 2025 juga sama ya, senspeknya 83, bahkan spesifikasinya PUT ini 51% doang gitu ya. Jadi emang masih sangat inkonsisten, tidak konsisten apa secara cara mumpuni gitu ya. Nah, ini juga yang terbaru ya 2025 bahwa urin sampel itu menunjukkan suatu sensitivitas yang lebih rendah gitu ya dibandingkan cervical sampel ya. Kalau kita bicara alat screening tentu kita pengen yang sensitivitasnya tinggi gitu ya. Jadi ini adalah beberapa perbandingan uh, lagi ya terkait dengan penerimaan ya, acceptability atau acceptance ya dari pasien terkait tadi ya. Apakah mau pakai urin, apakah mau vaginal dengan apa namanya diperiksa pakai litotomi, spekulum atau misalkan dengan self sampling ngambil sendiri kayak di swab di apa COVID gitu kan. Kalau COVID kan di atas ya, kalau di bawah kan serviks di bawah jadi agak kurang nyaman juga sebenarnya ya. Tapi banyak juga yang ternyata surprising ya, mengejutkan bahwa clinician collective sampling itu memang terkait apa namanya itu jelas ya apa lebih lebih banyak bikin nggak enak, nggak nyaman, malu gitu segala macam. Tapi ada juga yang merasa lebih nyaman dengan vaginal sample dibandingkan vaginal sampling ya dibandingkan urin karena urin dikatakan basah terus bau atau segala macam gitu ya. Tapi emang ini tergantung di mana penelitian itu dilakukan ya. Ini juga beberapa perbandingan acceptability ya. Jadi di sini dikatakan bahwa banyak memang yang merasa lebih nyaman tentunya ya dengan urin saya dibandingkan litotomi gitu ya. Ya gitu. Tapi kalau kita bicara untuk saintis ya sebagai ilmuwan gitu ya. Sebagai ilmuwan tentu kita nggak mengedepankan kenyamanan dulu gitu ya. Tingkat penerimaan pasien dulu enggak gitu. Tapi kita mengedepankan pasti akurasi dulu dong ya. Efektivitas, akurasi atau sensitivitas dulu dibandingkan hal-hal lain gitu ya. Jadi ini di sini memang sekali lagi bahwa urin memang promising, menjanjikan untuk ke depan ya untuk dijadikan alat screening tapi tidak untuk screening nasional untuk saat ini dan juga pada populasi stratifikasi yang terbatas ya. Jadi memang di sini secara keseluruhan memang eh, apa eh, dari sekian berbagai perbandingan yang dilakukan ya antara litotomi ya pengambilan serviks dengan nakes ya dibandingkan dengan serviks oleh self sampling oleh pasien itu sendiri ataupun urin banyak yang memang memilih untuk self sampling ya. Jadi serviks dengan pasien itu sendiri bukan urin juga gitu ya. Jadi ini penting jadi itu sama kita harus tahu juga apa yang berkembang dalam dunia internasional saat ini ya. Di sini ada lagi tahun 2022 yang cukup ya lumayan 3 tahun yang lalu ya. Jadi memang dari berbagai perbandingan ini preferences dari sampling method yang ditujukan ya. Jadi vaginal self sampling itu adalah pilihan pertama gitu ya. Jadi pasien kasih aja swab tadi sitobras udah masukin ke misalkan ke restroom atau toilet gitu ya ngambil sendiri mungkin kalau mau lebih akurat kita dampingin oleh nakes gitu atau oleh petugas gitu sehingga pasien tepat sasaran ngambilnya bukan hanya 1-2 senti dari vagina saja gitu ya dibandingkan tadi bahwa ternyata acceptance yang paling baik itu adalah vaginal self sampling diikuti dengan urin yang ketiga adalah yang tadi litotomi ya jelas ya litotomi siapa sih ya kalau nggak terpaksa nggak mau lah pasti ya gitu ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan jadi ini adalah kesimpulan dari paparan tadi ya bahwa jelas kanker serviks itu masih menjadi masalah kesehatan masyarakat jadi beban yang luar biasa bagi negara-negara terutama negara berkembang termasuk Indonesia ya bahkan Indonesia lebih tinggi ya dengan insidensnya jadi kalau lihat di Asia 56,6% fatality rate kita 57% jadi lebih tinggi sebenarnya dari rata Asia ya kemudian yang kedua adalah
bahwa infeksi HPV itu tidak segalanya ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mencegah persistensi dari infeksi HPV tersebut sehingga imunitas sangat baik dan juga bagaimana deteksi dini sedini mungkin ya sehingga kalau ada kelainan kita bisa tangani lebih cepat dan kesembuhan pasti 100% ya. Kemudian rencana aksi nasional eliminasi kanker serviks kita sudah sedemikian baiknya ya di tahun 2023 ya. Namun kita bagaimana untuk implementasi dan mencapai target itu yang lebih penting. Bagaimana eksekusi, finalisasi, implementasinya tentu perlu kerjasama dari semua pihak termasuk Prodia juga ya gitu ya. Dan terakhir adalah bahwa metode deteksi dini kanker serviks ini memang sudah banyak mengalami suatu evolusi dan revolusi gitu ya. Dan saat ini memang high performance test atau akurasi yang sangat tinggi itu adalah yang paling kita rekomendasikan adalah tes DNA HPV. Namun sekali lagi tes DNA HPV mana yang kita harus pilih yaitu tadi yang memiliki validitas oleh komunitas HPV yang ada di dunia. Saat ini hanya kurang dari 21% saja yang tervalidasi dengan baik gitu ya. Sehingga untuk saat ini bukan masalah kita mencakup semua perempuan, makin tinggi kita cakup tapi ternyata tidak valid, itu yang lebih kita concernkan karena kalau terjadi seperti itu tentu akan menjadi pemborosan bangsa ya karena budget tinggi tapi ternyata negatif falsenya juga tinggi sekali gitu ya. Jadi tentu di sini self sampling dengan pasien sendiri dengan swab cervix itu lebih utama dibandingkan kita menggunakan sampling atau spesimen urin ya. Jadi ini yang perlu kita antisipasi juga ya. Meskipun ini tidak melarang ataupun tidak membolehkan atau nggak boleh apa sama sekali apa bahkan apa ya segala macam diskreditkan tidak juga ya kita tetap terbuka namun ya lebih baik dibandingkan kalau pasien tidak melakukan pemeriksaan apapun ya karena dia minim rasa sakit lebih nyaman pasien cuma tinggal pipis gitu ya tapi lebih baik adalah self sampling sekali lagi gitu ya jadi ini semangat kita bersama take home message-nya bahwa melalui segala upaya ini mudah-mudahan suatu saat ketika nanti kita akan mendapatkan anak cucu kita ya, anak cucu kita menjadi sejarah gitu ya bahwa kanker serviks ini pernah ada di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan nggak tahu kapan ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, tapi artinya tidak akan kita eliminasi di tahun 2030 karena tahun 2030 itu bukan eliminasinya, tapi adalah bagaimana pencapaian triple interventionnya ya, 90, 75, 90 itu ya. Karena negara pertama kali di dunia yang akan mendeklarkan dirinya untuk eliminasi kanker serviks adalah Australia di tahun 2035 ya walaupun mereka juga optimis akan lebih cepat dari tahun 2035 ya. Mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kembali ke Mbak Gani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih dok atas pemaparannya yang cukup komprehensif ya dan ternyata banyak sekali juga jurnal-jurnal yang memang publikasi dari penelitian dokter dan rekan-rekan sejawat sekalian luar biasa sekali. Baik, silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A gitu ya. Mumpung kita masih ada waktu gitu ya beberapa menit lagi dan di sini juga Dr. Tovan masih standby bersama kita. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari saya dulu dok pertanyaannya. Menarik ya tadi terkait dengan yang vaginal self sampling itu. Di Indonesia sendiri apakah sudah ada dok? Dan apakah itu berupa POCT seperti tes COVID gitu atau tetap harus dikerjakan oleh rumah sakit atau laboratorium dok? Ya, baik, bagian ini pertanyaannya baik sekali ya. Jadi ya Indonesia juga mengalami dinamika ya. Jadi memang untuk saat ini untuk self sampling itu sudah dikerjakan ya beberapa lokus daerah yang ditunjuk atau diprioritaskan. Untuk saat ini ada 5 lokus yang dilakukan self sampling ya, yaitu apa namanya Sumatera Barat ya, Kalimantan Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian Ambon dan Papua gitu ya. Jadi kebetulan di antara 5 itu semua ada anggota hoginya, alhamdulillah. Jadi 5 anggota hogi Hmm. sudah kami tunjuk sebagai champion dalam arti mengawal pilot project oleh pemerintah ini, gitu ya. Jadi self sampling yang dilakukan tidak seperti COVID ya. Jadi kayak misalkan COVID, kalau COVID ambil swab terus hasilnya bisa berapa jam kemudian gitu ya. Ya, Ya, ada yang misalkan tes apa yang rapid yang cepat ya, gitu ada juga ya. ya, Nah, jadi memang kemarin kan ada yang namanya TCM ya, tes cepat molekuler ya. Tes cepat molekuler itu memang ada juga untuk tes DNA HPV gitu. Tapi untuk saat ini, untuk self sampling yang kami sampai saat ini mendapatkan informasi itu masih harus di
kirim ke Labkesda ya. Jadi Labkesda itu laboratorium yang ditunjuk untuk masing-masing daerah yang tentu ya saat ini selalu berbenah ya. Jadi kalau saya mengikuti beberapa apa diskusi meeting dengan teman-teman dari PTM gitu ya, dari juga pengadaan alat-alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan ya, itu memang apa perlu pembenahan yang apa luar biasa ya, termasuk gimana QC ya, quality control ya, kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan apa loading dari pemeriksaan tersebut ya, karena beberapa pilot project yang dilakukan di Surabaya dan beberapa daerah yang lain juga ternyata mengeluhkan itu gitu ya. Jadi apa teman-teman di lapangan sudah melakukan apa sampling gitu ya, collecting sampelnya udah banyak gitu ya, tapi ternyata hasilnya tidak kunjung ada ya, karena banyak yang ternyata belum bisa diproses di Labkesda gitu. Ya untuk self sampling ini juga iya dikirim lagi ke laboratorium, jadi nggak langsung didapatkan hasilnya. Nggak. Berarti Makanya challenge-nya juga ya cukup. makanya pada kondisi tersebut memang seringkali kita pengen ada tes IPA juga ya pada kondisi pasien ditotomi gitu. Tapi kalau pada self sampling kan pasien memang jelas tidak apa melakukan apa ditotomi gitu ya. Berarti untuk yang dideteksinya sendiri sama ya dok, DNA-nya? Atau Iya, mungkin DNA ada HPV juga. Ya, DNA DNA HPV. HPV juga? Hmm. Hanya saja pengambilan sampel di vaginanya menggunakan self sampling gitu ya dok? Ya, pasien itu sendiri. Cuma kan ini gini ya, kalau kita cerita, ya ini selalu ada oknum ya, selalu ada oknum. Di Malaysia sendiri, memang waktu itu sempat mereka terus terang juga tuh, bahwa ada oknum yang cuma memasukkan si sitobrasnya cuma ya apa 1-2 senti ke liang vagina ya, padahal kan target di cervix itu kira-kira 7-8 senti gitu ya. Nah ini tentu kan akan mempengaruhi akurasi dari pemeriksaan tersebut gitu ya. Sehingga emang itu betul. Di Afrika sendiri, self sampling yang dilakukan di sana itu diawasin, ditungguin oleh nakes ya. Jadi walaupun judulnya self sampling, pasien itu ngambil sendiri, tapi diawasin atau ibaratnya ditongkrongin gitu loh sama nakes sehingga memastikan bahwa sampelnya itu terambil secara tepat gitu. Ya itu tadi. Karena kalau secara kumulatif semuanya cuma nyolek-nyolek di apa di gerbang-gerbang Ya, doang gitu ya. Iya, negatif pastinya akan tinggi dan itu tadi budget pasti negara dong. akan ya judulnya persentase cakupan tinggi, tapi hasilnya negatif pastinya tinggi itu kan nggak benar juga ya. Heeh. Ya. Ya itu yang saya khawatirkan juga ya dok ya. Nah apakah ada mungkin semacam penyuluhan atau apa ya, mungkin seminar untuk masyarakat umum bagaimana cara mengambil sampel yang baik gitu dok? Apakah sudah pernah dilaksanakan? Iya, jadi kebetulan alhamdulillah sih apa kebetulan saya juga di Hogi itu sebagai ketua Satgas dari pelayanan HTA dan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan ya. Jadi alhamdulillah saya beberapa kali diamanahkan untuk menjadi narasumber untuk sosialisasi ini apa diseminasi ya. Kemarin agak maraton tuh di bulan Oktober November juga ya. Oktober itu jadi terhadap kader ya, terhadap provider, terhadap nakes ya, terhadap masyarakat ya, termasuk bagaimana kader memberikan komunikasi kepada masyarakat menjelaskan terkait dengan pemeriksaan screening kanker serviks itu apa saja yang dirasakan apa segala macam gitu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan ya, tapi memang tentu kita nggak bisa bilang semua apa seluruh lapisan masyarakat sudah tersosialisasi enggak juga gitu ya, karena emang walaupun di Zoom-nya apa namanya kapasitasnya besar lebih dari 1.000 orang waktu itu apa berpartisipasi ya, tapi kan mohon maaf itu kan Zoom ya, kadang-kadang mereka off cam gitu ya, nggak tahu sambil ngerjain apa lah sambil sambil mungkin lagi masak kayak begini mungkin itu jadi nggak pay attention gitu ya. Jadi sosialisasi segala macam sudah dikerjakan, tapi apakah itu sepenuhnya ditangkap atau diterima oleh masyarakat sebagai informasi yang mereka pahamin, itu nggak ada instrumen yang apa namanya menjamin itu gitu ya. Baik, baik. Jadi challenge-nya masih cukup besar juga ya dok ya untuk di Ya, Indonesia sendiri terkait bebas dari kanker serviks ini gitu. Tapi ya, ya. mudah-mudahan dengan adanya vaksin gitu ya dok, deteksi dini dan juga pemeriksaan lab yang sesuai bisa menekan angka dari kanker serviks yang ternyata masih terus bertambah ya dok. Ternyata sampai tahun ini Ya, pun di meningkat Indonesia gitu. masih Ya. banyak. Ya, kebetulan saat ini saya kan ya alhamdulillah gitu diamanahkan sebagai ketua Pokja dari penurunan kanker serviks pengurus pusat Perkumpulan Obgyn Indonesia ya.
Tapi itu saya mulainya Juli 2025 gitu ya. Mm. Ya estafetnya udah tinggi nih. Beban berat buat kita semua ya. Ya nggak apa-apa, bukannya kita apa defense ya. Oh kan saya perannya udah tinggi gitu. Nggak, ini gimana kita sekarang PP Polri sedang meluncurkan di bawah Profiko ya untuk sprint ya, selamatkan perempuan Indonesia terkait Ya. dengan penurunan kematian maternal, stunting dan juga kanker serviks gitu. Jadi kita sekarang sedang apa gencar untuk melakukan deteksi dini ya terhadap populasi di luar program pemerintah, juga vaksinasi gitu ya. Jadi mudah-mudahan Prodia bisa apa berkolaborasi, siapa tahu nih misalkan dalam rangka apapun Iya. ulang tahun Prodi atau apa, deteksi dini tes HPV, diskon misalkan, diskon 50% misalkan gitu ya, itu kan apa sangat membantu sekali ya. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Sudah terjawab ya pertanyaan saya oleh dokter. Silahkan Bapak Ibu dokter jika masih ada yang ingin bertanya. Mungkin kita punya waktu sekitar 5 menit lagi ya dok ya. Sebelum menutup acara ini. Atau mungkin boleh raise hand ya, nanti supaya bisa kita pindah ke panelis dan bisa bertanya langsung juga boleh Bapak Ibu. Untuk eh, peserta tadi kurang lebih ada 20 orang lebih ya dok ya. Ini cukup banyak sih dok, karena biasanya kalau siang-siang lebih sedikit gitu. Ya, Jadi apalagi silahkan. weekend ya, weekend ini lagi makan siang Iya, sama keluarga, lagi betul. lagi ada di mana. Ya, ya, mudah-mudahan bisa di apa ditangkap dengan baik ya, bermanfaat Ya. juga gitu ya, bukan hanya untuk diri sendiri tentunya ya, untuk sekitarnya juga ya. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, nampaknya penjelasannya pun menurut saya sudah cukup jelas ya dok dan cukup komprehensif terkait dengan kanker serviks ini. Jika saya boleh memberikan pertanyaan terakhir, mungkin dok, karena di sini kan banyaknya pesertanya itu adalah dokter GP ya dok. Jadi sebetulnya sejauh mana sih ranah dokter GP dalam manajemen kanker serviks ini sebelum merujuk ke dokter spesialis gitu dok? Ya, ya. Oke, jadi memang ya judulnya GP ya dokter juga gitu ya. Jadi memang terkait dengan SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia gitu kan. Dalam hal screening jelas ya. Jadi memang tadi tiga pilar pencegahan ya, pencegahan primer, sekunder, tersier, itu sebenarnya GP itu punya peran masing-masing gitu ya. Tentu pada pencegahan tersier bukannya tukang operasi gitu ya, yang melakukan operasi enggak ya. Tapi misalkan contoh pada pencegahan primer gitu ya, melakukan edukasi ya, apa awareness, public awareness ya, menyampaikan promosi, meningkatkan status kesehatan masyarakat gitu ya, untuk apa campaign untuk vaksinasi gitu ya. Jadi meluruskan pendapat-pendapat yang kurang tepat di masyarakat kayak seperti hoax ya. Kita tahu vaksinasi itu banyak sekali masih terkait dengan kelompok-kelompok anti vaksin gitu kan, masih juga yang ya mohon maaf ya kalau terkait dengan halal haram itu kan memang beda lagi gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini kita kemarin sudah mengedepankan bahwa untuk yang teknologi transfer ini insya Allah sih halal halal gitu ya. Nah, kedua juga tadi terkait dengan pendapat masyarakat, misalkan ini target yang dilakukan vaksinasi kok anak-anak sekolah yang belum pernah melakukan hubungan seksual ini salah target segala macam gitu ya. Karena itu akhirnya mereka menyatakan bahwa itu bisa menyebabkan legalisasi terhadap hubungan seksual bebas gitu ya. Mereka divaksin untuk bisa free sex gitu kan, itu nggak benar banget gitu ya. Itu Ya. bahaya banget sampai akhirnya banyak juga mengakibatkan infertilitas, kemandulan, ya bahkan sampai kematian gitu ya. Itu yang itu PR-PR kita semua. Itu GP harus menjadi apa namanya educator ya, educator di masyarakat itu penting. Termasuk misalkan di Prodia masih menghadapi pasien klien atau apa itu bisa diselip-selipkan ya. Sudah vaksin atau belum anaknya, ibu udah vaksin atau belum, usia masih di bawah 45 itu vaksin gitu ya. Itu dan seterusnya. Yang kedua adalah terkait dengan gimana kita menjadi tadi tuh motivator gitu ya, motivator terkait dengan perempuan itu melakukan deteksi dini gitu. Jadi jangan sampai kan saya nggak ada gejala, kan nggak ada perdarahan pasca senggama, kan nggak ada keputihan berulang dan seterusnya, kan nggak ada pegel-pegel pinggang lah. Itu kalau udah kayak begitu biasanya stadium udah lanjut gitu ya. Jadi memang tadi lagi sekali lagi public awareness, bagaimana untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa bahwa kanker serviks ini adalah
bukan, maaf ya, bukan diderita oleh perempuan-perempuan yang gonta-ganti pasangan, multi partner seksual gitu kan. Itu kita harus shifting paradigma ya, shifting paradigm ya, untuk menggeser stigma-stigma paradigma di masyarakat bahwa kanker serviks itu hanya pada populasi tertentu seperti itu. Ya memang betul, itu adalah salah satu faktor resiko gitu. Tapi apakah maaf ya, perempuan yang single mutual relationship ya, artinya hubungan betul-betul berkualitas dengan satu pasangan, pasangannya pun begitu gitu, apakah 0% terkait dengan resiko kanker cervix? Tidak gitu. Jadi konsepnya kita kampanye adalah setiap perempuan beresiko gitu. Jadi selama sudah melakukan hubungan seksual, tolong dilakukan deteksi dini gitu ya. Kalau misalkan dengan tes HPV kan 5 tahun sekali, atau bahkan kalau emang ya aman-aman aja, udah vaksinasi mau 10 tahun juga nggak apa-apa gitu. Yang penting udah pernah dilihat serviksnya gitu ya. Yang ketiga terkait dengan tertiary prevention dari terhadap kanker serviks ya, gimana kita menjelaskan misalkan udah terdiagnosis kanker ya, bagaimana menjelaskan secara breaking bad news-nya dengan elegan ya, tanpa menakut-nakuti ya, untuk meluruskan stigma misalkan nanti di kemo rontok rambutnya, ya iyalah namanya juga kemo nggak punya mata ya, semua sel-sel yang aktif membelah akan terkena dampaknya ya, termasuk sel rambut dan seterusnya gitu. Tapi gimana kita bisa memberikan motivasi tersebut ya, sehingga tadi bukan ini nih gara-gara ini nih HPV dari sexual transmitted nih, soalnya ini gara-gara suami, itu jadi kayak kompor ataupun provokator jadi ya. Jadi emang kita harus bisa membedakan antara siapa yang kita hadapi gitu, pasien yang memang sudah terdiagnosis kanker serviks atau masyarakat umum yang memang kita universal precaution gitu ya. Jadi saya rasa dalam hal ini seorang GP juga bisa memberikan kontribusi yang luas ya, terkait dengan strategi pencegahan dalam beberapa lini gitu ya, terkait dengan kanker serviks ini, misalkan di Prodia ya tentu dengan kapasitas dan kewenangan yang sudah ditentukan oleh Prodia sendiri gitu ya. Mungkin itu ya Mbak Gani. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Ternyata ini ada dua pertanyaan, mungkin boleh ya dok dijawab secara singkat saja, karena kita juga sudah melewati waktu. Tapi ini ada dua pertanyaan dari peserta. Yang pertama, apakah pemeriksaan HPV juga wajib dilakukan untuk pasien yang berencana vaksin HPV dan telah seksual aktif? Nah ini kalau mau periksa mana dulu nih dok? Apa vaksin dulu atau periksa dulu? Mungkin silahkan Ya, dok. ya, ini pertanyaan bagus sekali ya, jadi praktikal dan teknis ya. Jadi betul ya, gini, kalau kita bicara evidence ya, evidence tuh apa yang kita best practice ya, best practice yang ada di internasional, regional ya, kesepakatan bersama para ahli gitu ya. Itu sebenarnya kita boleh vaksin tanpa melakukan screening cervix. Itu boleh, boleh gitu ya, boleh ya. Tapi catatannya begini, kami sebagai OP ya dari society juga, bukannya kita mau tampil beda, bukan. Kita tergantung setting mana kita bekerja gitu. Indonesia ini screeningnya nggak jalan, terus terang ya, screeningnya belum berjalan dengan jauh dari semestinya ya, udah lama banget. Jadi screening kita nggak praktis tidak berjalan. Artinya apa? Pasien yang datang meminta vaksinasi ya HPV belum tentu serviksnya aman-aman aja gitu. Ngerti ya? Artinya ini juga adalah salah satu upaya kita untuk melindungi nakes gitu, melindungi diri kita sendiri gitu. Jangan sampai nih pasien datang minta vaksinasi udah seksual aktif, katakanlah 40 tahun, anaknya dua gitu ya. Dok, saya mau vaksin gitu ya. Terus langsung disuntik aja gitu tanpa kita melihat serviksnya. Ternyata serviksnya misalkan sudah prakanker. Itu bisa. Prakanker serviks itu nggak ada gejalanya gitu ya. Jangankan prakanker, kanker serviks saja yang tipe endofitik, mau dia stadium lanjut juga kadang-kadang nggak bergejala gitu. Ya, jangan sampai ya pasien yang tadi 40 tahun para dua itu anak dua, ternyata kita vaksin, ternyata dia sudah CA misalkan, ya misalkan gitu ya, kita nggak lihat serviksnya, kita nggak periksa dalam segala macam, ternyata 2 bulan kemudian misalkan dia mengeluh ada keputihan apa apa, ketahuan tuh dia CA ya, nanti kita yang akan dituntut gitu, ini gara-gara vaksin nih, saya jadi kanker gitu ya, padahal nggak ada hubungannya, padahal dia udah ada kanker sebelumnya gitu, ngerti ya? Jadi secara evidence dengan value, value itu artinya nilai yang kita adopt dalam situasi setting di mana kita bekerja gitu. Jadi memang rekomendasi kami dari Hogi ya, sebaiknya pada pasien yang mau datang vaksin dilihat minimal serviksnya, dilihat serviksnya. Kalau pasien nggak punya dana untuk periksa HPV, ya nggak perlu dipaksa-paksa tes HPV terus dia nggak bisa bayar gitu, enggak ya. Ya intinya kita periksa lah, dilihat aja dengan IVA ataupun dilihat aja atau berperiksa dalam ya, ada yang ngeras atau enggak di serviksnya, baru disuntik. Bahwa ada dokumen yang menyatakan pasien ini sudah pernah diperiksa dan sudah disingkirkan bahwa tidak terjadi kanker serviks gitu.
Itu perlindungan kita juga ya. Tapi intinya gini, kita memang selalu harus memanfaatkan setiap opportunity ya. Jadi jangan sampai kita menghilangkan setiap opportunity. Itu tadi tuh. Jadi misalkan pasien postpartum ya, perempuan habis melahirkan, kita edukasi, ibu ini udah bisa nih untuk vaksin gitu ya kan, udah lihat serviks ya kan. Misalkan premarital nih, pasien catin ya, calon pengantin, itu juga harus kita berikan edukasi. Kalau dia memang maaf ya, betul-betul naif serviks ya, artinya dia belum melakukan hubungan seksual ya, jangan diintip-intip serviksnya gitu, langsung vaksin aja gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa modifikasi yang kita lakukan di Indonesia itu bukan mempersulit vaksinasi, enggak. Ya, karena beberapa company dari vaksinasi ya, terutama ya, ini mohon maaf ya, saya sebut aja tuh yang saat ini kan Gardasil ya, mereka yang regional manajernya itu bilang ini Indonesia kok ini aneh gitu ya, aneh kenapa orang mau vaksin kok diperiksa-periksa serviksnya dulu gitu loh, bukannya aneh, kita menjaga nih, walaupun di populasi itu kan CA itu 0,1% ya kan. Tapi kalau misalkan kenanya kita pas itu udah CA, terus ternyata divaksin, justru itu akan menjadi suatu kontraproduktif gitu loh. Ya, ngerti ya. Jadi itu sekali lagi harus berhati-hati sebagai nakes karena bagaimanapun kita harus melindungi diri kita sendiri ya. Idealnya adalah pasien itu tes HPV negatif kita vaksin. Tapi kalau misalkan tes HPV-nya positif gimana? Boleh nggak divaksin? Jawabannya boleh lagi, boleh. American College of Obstetrics and Gynecology ECOG tuh menyatakan bahwa pada tes HPV yang even dia positif tipe 16 pun, itu boleh diberikan vaksin yang dengan tipe 16-18 gitu ya. Tapi sekali lagi tadi, ini tailor, personalized ya. Jadi jangan sampai kita, oh katakan boleh, suntik semuanya tanpa kita nggak tahu esensinya. Kalau bingung, pusing, udah rujuk aja. jangan jangan nanggung akibatnya sendiri gitu loh ya. Ya as call a friend ya. Kalau as Hogi apa saja aku tanya Hogi. Gitu ya. Ya, Ya bisa dipahamin ya baik. gitu ya. Sangat jelas sekali ya dok ya. Jadi memang baiknya ada prosedur untuk dilihat dulu gitu ya. Diintip Iya, dulu iya. serviksnya. Kecuali memang kalau misalnya naif seperti calon pengantin atau pada anak sekolah mungkin bisa diberikan vaksin secara langsung. Pertanyaan Ya, terakhir betul. dok, Ya, siap. Ya, Mas bila Vincent, ya, terima kasih disimpul kembali ya, Mas Vincent yang baik hati. Mas Vincent, Sehat selalu juga, Mas Vincent. join juga Mas Vincent hari ini. Ya, Dok, bila bisa disimpulkan maka lebih baik tes HPV untuk screening daripada pap smear rutin ya dok. Nah ini gimana nih dok positioningnya ya, kalau ya, kita betul bandingkan sekali. dengan pap smear? Betul sekali ya. Saya setuju ya. Jadi gini, kalau kita lihat tadi kan kita udah tahu datanya ya. Mana sih yang paling high performance test gitu? Tes DNA HPV udah tes HPV ya. Dengan atau tanpa pendampingnya. Kalau memang yang namanya co-testing, combine testing, itu tes yang berpasangan, itu yang original memang tes DNA HPV plus sitologi ya. Itu yang original tuh, co-testing, tes HPV plus sitologi, pap smear konvensional kah atau LBC gitu ya. Itu akurasi mendekati 100%. Kan tadi kita lihat tuh, sensitivitas dari HPV itu kan 96% gitu ya. Artinya masih ada kecolongan 4% lah kira-kira. Itu kalau yang valid loh ya. Kalau yang nggak valid lebih rendah lagi. Jadi artinya kalau emang kita punya dana yang cukup, itu kita bisa kerjakan di combine ya. Jadi tes HPV plus LBC. Kalau saya, mohon maaf nih ya, pasien kan ada juga yang keterbatasan finansial ya. Jadi saya memang saya udah hampir nggak pernah ya, jarang lah saya kerjakan LBC kalau pasiennya terbatas dananya ya. Saya kerjakan tes HPV plus IPA gitu. Tes HPV Hmm. plus IPA. Jadi tes HPV ambil, kirim ke lab, IPA saya kerjakan ya tanpa kita charge ya, pasien nggak dikasih nggak dibebankan biaya tambahan untuk IPA gitu. Ya, jadi kita bisa compare tuh ya tes HPV, oh IPA-nya aman gitu. Saya sering dapat tes HPV yang negatif, IPA-nya, waduh IPA-nya kok kayaknya nggak enak banget nih ya. Ternyata betul high grade ya, precancer itu ada beberapa yang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan saya menghadapi pasien dengan alhamdulillah ya, coveran asuransi yang luas sekali ya, saya kerjakan tiga-tiganya. Jadi tes HPV, LBC, IPA saya kerjakan. Ya tentu tes HPV plus LBC dulu dikerjakan, IPA belakangan karena IPA kan pakai asam asetat ya. Jadi Ya, awalnya kita kerjakan untuk yang HPV plus LBC dulu ya. Tapi kalau dibandingkan mau HPV only atau pap smear atau citologi LBC only, on. HPV only lah gitu ya. Heeh. Mohon maaf, waktu itu saya waktu melakukan audiensi untuk studi HTA bahwa tes HPV harus jadi screening nasional kita. BPJS itu mengcover pap smear itu 125.000. 125.000 Hmm. ya. IVA itu 25.000 ya.
dengan sensitivitas yang comparable, setara gitu ya. Saya bilang bahkan pap smear itu negatif palsunya tinggi gitu. Tinggi. Buat apa kita ngerjakan untuk nasional? Saya cerita nasional bukan untuk private loh ya. Jadi daripada kita ngebiayain satu orang pap smear 125.000, mendingan 5 orang IPA gitu. 25.000 kali 5 gitu kan sama. Nah saya tantang waktu itu mengapa tes HPV akhirnya diadop untuk apa metode screening kita karena banyak yang menyaksikan juga waktu itu emang arahannya Prof. Andriono ya sebagai ketua juga tapi yang maju waktu itu saya gitu kan itu masa iya kita tes HPV bisa tuh untuk screening nasional kan mahal gitu saya tantang tes HPV yang akan digunakan untuk screening nasional kita kita tantang harganya harus sama atau bahkan lebih rendah daripada Pap smear 125.000 gitu jadi waktu itu sampai sempat ada dari company itu 118.000 tuh tes HPV sampai bahkan transportnya segala macam recordingnya, apa reportingnya segala macam itu sudah include di 118.000. Tapi itu yang high risk dan non high risk saja. Tapi kalau udah partial genotyping biasanya harganya memang agak tinggi 180.000 ya. Tapi dengan studi HTA kita menyatakan bahwa kalau tes HPV itu di bawah 210.000 kalau nggak salah ya, di bawah 210.000 itu masih cost efektif dijadikan screening nasional kita. Jadi semua masuk tuh, alhamdulillah. Jadi kita bayangkan ya kalau hukum B2B bisnis gitu ya, semakin tinggi apa yang akan kita periksakan semakin marginnya harusnya lebih rendah gitu kan. Jadi 69 juta perempuan loh ya. Jadi artinya nggak boleh dong apa company itu pakai harga yang private lagi gitu ya. Jadi intinya Ya, harga ya khusus ya dok. khusus dan itu akhirnya sangat affordable gitu. Dan di regional dinyatakan bahwa tes HPV yang apa direkomendasikan itu harus di bawah 9 US dollar harganya gitu. Itu udah kenyataan bahwa karena memang WHO menyatakan itu bukan hanya untuk negara apa high resource atau high income ya. Low income pun ditantang harus pakai tes HPV gitu ya. Mudah-mudahan bukan konspirasi global ya yang punya perusahaan HPV Ya, langsung keuntungannya luar biasa gitu ya. Intinya kita bikin untuk saintis aja untuk sebagai ilmuwan saintifik dan seterusnya ya. Gitu lah. Jadi ya apa bisa jelas ya. Jadi tes HPV only saja. Jadi kalau misalkan nggak punya dana jangan partner only jangan. Udah itu oh satu HPV lagi. only. Nah, satu lagi saya punya punya terinspirasi ya. Pasien itu dia itu pap smear 3 tahun berturut-turut ya. Pap smear 3 tahun berturut-turut negatif ya. Itu pasien bukan saya, bukan pasien saya. Kebetulan beliau itu adalah supir gokar ya. Perempuan ini supir gokar sudah menikah 3 kali gitu ya. Jadi mungkin dia juga baca-baca segala macam tentang faktor risiko kanker serviks. Sehingga dia pap smear berturut-turut 3 kali per tahun sekali-sekali gitu negatif. Dia sudah vaksin juga waktu itu. Vaksin udah 3 kali di rumah sakit yang cukup ternama waktu itu ya. Nah waktu itu dia datang ke RSCM. Kebetulan saya ini kisahnya udah berapa tahun yang lalu. Dia nggak ada keluhan apa-apa. Dia nggak ada keluhan apa-apa. Serviksnya juga ketika dia cuma pengen periksa aja gitu ya. Ketika saya melakukan pemeriksaan itu serviksnya ekto serviksnya aman-aman aja tuh. Tapi saya periksa dalam ya recto vaginal touche ya. Ternyata kok serviksnya agak mengeras gitu ya. Kemudian saya lakukan apa pemeriksaan segala macam confirm itu PA-nya ternyata TA cervix dengan CT scan sudah parametrium. Jadi artinya dia sudah kanker cervix tadi stadium 2B gitu. Kebayang ya. Betapa negatif palsu-palsunya itu tinggi, teman-teman sekalian gitu ya. Dia nangis, dokter saya udah palsu tiap tahun, udah 3 kali berturut-turut negatif, segala macam gitu kan. Aduh, saya dalam hati saya mau bilang, kenapa palsu bu? Kan nggak mungkin saya nyalain itu. Aduh ibu udah ini ya tarik nafas aja, ya sabar segala macam. Udahlah, saya nggak ungkit-ungkit bahwa tes HPV itu yang paling akurat, apa udah negatif palsu nggak. Ini udah terpuruk, jangan disalah-salahin lagi ya. Tapi kita udah tahu nih bahwa pap smear only itu tidak Tidak menjadi cukup. apa alat screening tunggal yang baik ya. Baik-baik. Wah, luar biasa sekali dok diskusi kita dan pemaparan dokter ya. Jawaban-jawaban dokter juga sungguh insightful. Semoga ilmu yang dibagikan dokter pada siang hari ini juga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dokter peserta yang hadir ya di hari Sabtu siang ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Dokter Taufan yang sudah menyempatkan waktunya dan mohon maaf ya dok, jadi kelebihan dari harusnya 1 jam gitu. Ya, Nggak apa-apa, insya Allah, mudah-mudahan manfaatnya maksimal ya. ya, ya luar biasa. Oke baik, terima kasih dok. Saya ucapkan sekali lagi. eh, saya tutup acara kulap hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya ya dok. Sampai jumpa. Assalamualaikum Ya, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, mohon maaf kurang lebihnya. Saya pamit, izin. Baik dok, Ya, silahkan. salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.